Halo teman-teman, kembali lagi di channel Care Films Review Film Seadanya. Wonder Woman 1984 atau 1984 tentunya sequel dari film pertamanya Wonder Woman yang rilis pada tahun 2017 yang lalu. Patty Jenkins kembali duduk di bangku sutradara. Ia juga menulis cerita film ini bersama Geoff Johns. Mereka berdua juga dibantu Dave Callaham dalam menulis screenplay di film ini. Gal Gadot kembali berperan sebagai Wonder Woman tentunya. Bersetting tahun 1984, Wonder Woman atau Diana Prince kali ini harus menghadapi dua musuh atau villain sekaligus, yaitu Maxwell Lord dan Barbara Minerva, yang kemudian menjadi Cheetah. Selain harus menemukan cara untuk mengalahkan dua musuhnya tersebut, ia juga dihadapkan dengan dilema kembalinya seseorang dari masa lalu, yaitu Steve Trevor. Setelah beberapa kali tanggal rilis filmnya di-delay atau diundur, film Wonder Woman 1984 akhirnya rilis juga di negara asalnya, yaitu Amerika Serikat. Film ini selain rilis di bioskop, juga rilis di platform streaming HBO Max di hari yang sama. Hal ini dikarenakan buntut kebijakan Warner Bros. Yang gak bisa lagi mendelay film ini karena bioskop di sana tidak sepenuhnya buka semua. Tentunya karena pandemi belum berakhir. Di Indonesia sendiri, film ini sudah rilis di bioskop. Tentunya masih terbatas, sementara untuk platform HBO Max belum tersedia di Indonesia. Anyway, hal pertama yang mau saya sampaikan setelah menonton film ini, saya ngerti kenapa Patty Jenkins kurang sreg dengan dirilisnya film ini di HBO Max. Karena memang film ini dibuka dengan opening sequence yang sinematik banget gitu. Sequence di Themyscira bakalan terasa wah kalau ditonton di layar yang gede dan sound yang menggelegar. Feel yang didapat pasti bakalan beda jika menonton filmnya di bioskop. Solid opening lah untuk film ini menurut saya. Jika film pertamanya bagus, maka jangan berekspektasi sequelnya bakal sama bagus. Itulah mindset saya ketika akan menonton film ini. Film Wonder Woman yang rilis pada tahun 2017 yang lalu sejauh ini masih menjadi film favorit saya dalam sinematik DC saat ini. Ketika mau menonton film Wonder Woman 1984 ini, saya hanya berekspektasi rendah. Syukur-syukur sequelnya ini bisa sebagus film pertamanya. Dan ya, memang film ini nggak sebagus film pertamanya. Masih di bawah satu level dari film pendahulunya. Runtutan cerita atau plot dari awal, pertengahan, hingga akhir nggak sesolid seperti film pertamanya. Hal ini mungkin dikarenakan filmnya harus mengenalkan dua villain atau dua musuh sekaligus. Juga mengungkap misteri kembalinya Steve Trevor. Butuh banyak eksposisi serta subplot untuk menyambungkan keseluruhan cerita filmnya. Opening filmnya agak sedikit tercoret oleh hal ini. Meskipun begitu, saya tetap enjoy dengan cerita filmnya, juga karakter-karakter di dalam filmnya. Karena pada akhirnya semuanya disatukan dengan tema utama filmnya yang ngena terhadap saya. Gal Gadot makin mengembadi sosok Wonder Woman. Feel-nya sama seperti di film pertamanya, bahkan menurut saya penampilannya lebih lagi di film ini karena karakternya lebih dieksplor lagi. Tentunya dengan dilema kembalinya Steve Trevor, which is by the way, cara membawa kembali karakter Steve Trevor di film ini yang jelas-jelas spoiler untuk film pertamanya, karakter Steve Trevor ini meninggal gitu di film pertamanya. Cara membawa kembali tokohnya di sequelnya ini menurut saya oke-oke aja, masih nyambung lah dengan tema utama filmnya. Chemistry keduanya di layar makin dapet, penampilan keduanya sama baiknya seperti di film pertamanya. Mirror cerita di mana Diana mengenalkan dunia 80-an kepada Steve Trevor cukup menurut saya. Saya kira film ini bakalan full mengeksplor tahun 80-an gitu kalau dilihat dari trailernya, tapi ternyata tidak. Hanya mungkin
set-setnya dan kostum-kostumnya saja. Selebihnya tahun 80-an bukan menjadi main fokus dari film ini. Jokes antara keduanya juga cukuplah menurut saya. Yang jelas hubungan atau relationship antara Diana dan Steve ini makin tereksplor lagi dalam film ini. Tokoh baru yang dikenalkan yaitu dua villain atau musuh di film ini, yaitu Maxwell Lord yang diperankan Pedro Pascal dan juga Barbara Minerva yang diperankan oleh Kristen Wiig. Pengembangan kedua karakternya lagi-lagi menurut saya cukup saja. Resiko menghadirkan dua villain dalam satu film memang seperti ini. Entah satu tampil menonjol dari yang lain atau keduanya kurang karena pembagian background dan motivasi keduanya tidak rata. Penampilan Pedro Pascal dan Kristen Wiig sebenarnya sudah pas, sudah cukup baik memerankan kedua karakter tersebut atau kedua tokoh ini. Malahan lebih dari baik. Hanya saja karena pembagian dua karakter ini ada salah satu karakter yang eksposisinya agak tersingkirkan, seperti kurang pas penempatannya. Pada akhirnya hanya sebatas cukup menjelaskan ke kita motivasi keduanya, tidak sampai membuat keduanya jadi memorable villain atau musuh yang teringat-ingat gitu. Akan lebih baik menurut saya kalau filmnya hanya menampilkan satu villain saja. Meskipun begitu, kekurangan-kekurangan ini agak terobati lewat tema utama filmnya yang menyambungkan semuanya. Saya suka banget dengan tema utama filmnya, membuat hubungan Diana dan Steve lebih tereksplor lagi. Sedikit banyaknya membuat saya ngerti motivasi villain-villainnya, dan yang terpenting membuat endingnya ngena terhadap saya. Saya kira hanya film pertamanya saja yang bisa membuat saya berkaca-kaca. Ternyata sequelnya juga sukses membuat saya berkaca-kaca ketika menonton filmnya. Saya pribadi suka dengan ending film ini. Kenapa? Karena dua hal yang belum saya bahas, yaitu action sequence dan musik di film ini. Karena di film pertamanya action sequence bukan kekuatan utama filmnya, jadi ketika akan menonton film ini ekspektasi saya rendah terhadap action sequence-nya. Dan memang demikian. Yang paling wah tentunya action sequence di opening filmnya. Sedangkan untuk action sequence yang lain sudah banyak di-tease dan dilihatkan di trailer filmnya, termasuk third act di filmnya, which is fine menurut saya. Film superhero nggak selalu harus menampilkan action sequence-nya wah gitu. Selama hero-nya likable dan relatable, action sequence yang biasa oke-oke aja menurut saya. Yang paling saya suka mungkin penggunaan lasso di film ini yang lebih dieksplor lagi dibandingkan dengan film pendahulunya. Cukup menunjukkan action yang berbeda dari film sebelumnya. Sedangkan soal musik, saya sudah percaya akan sosok Hans Zimmer di balik film ini. Musik garapannya seperti biasa tetap juara. Saya merupakan salah satu fanboy dari Hans Zimmer karena musik-musiknya yang membuat saya sadar bahwa sensasi menonton film di bioskop itu berbeda dengan menonton di laptop atau di televisi. Saya masih ingat ketika pada tahun 2016 yang lalu, saya baru awal-awal mulai menonton film di bioskop. Ya, saya baru mulai nonton di bioskop pada tahun 2016. Pada saat itu, saya menonton film Batman v Superman. Jika kalian pernah menontonnya, tentu tahu ketika scene di mana Wonder Woman muncul, lalu musiknya keluar, yang memorable banget pada saat itu, yang musik itu yang menyadarkan saya bahwa sensasi menonton di bioskop tuh beda gitu. Kerasa banget, feel-nya tuh dapat banget pada momen saat itu. Dan musik itu yang sampai sekarang menjadi ciri khas gitu, musiknya Wonder Woman. Anyway, balik lagi ke film Wonder Woman 1984. Musik doi di filmnya memang cakep lah, walaupun beberapa tracknya menggunakan track yang sudah ia buat
di film-film sebelumnya, tapi tiap kali dengar main tim Wonder Woman rasanya tuh entah kenapa hype banget gitu ya, dapat banget main tim Wonder Woman-nya. Juga musik untuk salah satu villainnya cukup memorable menurut saya. Untuk momen-momen action dan juga emosional, musiknya mengiringi dengan baik, terutama untuk momen emosional. Lantunan musik-musiknya mendukung banget untuk saya makin berkaca-kaca menonton film ini. Which is nyambung dengan hal yang mau saya bahas di sebelumnya, yaitu ending filmnya. Kenapa saya suka ending filmnya? Utamanya karena tema filmnya nyampe banget, didukung dengan dua hal tersebut, yaitu action sequence dan musiknya. Berbeda dengan film pertamanya, yang dimana seperti kita tahu third act-nya seperti maksa buat action gitu ya. Film ini berhasil menampilkan sesuatu yang berbeda dengan final act atau third act yang you know lah, dibarengi dengan salah satu track yang memorable dari garapan Hans Zimmer di film Batman v Superman. Itu makin ngena banget ketika mau ke endingnya gitu, dan sangat masuk banget dengan tema utama filmnya, mengakhiri cerita filmnya dengan cukup baik menurut saya. Saya juga ngerti pasti bakalan banyak orang yang gak suka dengan ending film ini, apalagi kalau kalian gak terbiasa atau gak pernah dengerin musik-musik dari Hans Zimmer. Feel endingnya mungkin kalian gak bakalan dapat, apalagi jika kalian berekspektasi untuk action sequence-nya yang wah gitu. Kalian pasti akan kecewa. Suka gak suka sudah biasa lah ya, opini orang juga berbeda-beda. Pada akhirnya Wonder Woman 1984 menurut saya cukup dapat bersaing dengan film pertamanya. Masih di bawah level film pertamanya, walaupun tidak sesolid dan sebagus film pertamanya. Filmnya berhasil tampil beda dari film pertamanya, which is saya suka. Itu artinya tidak copy paste gitu. Walaupun pembagian plotnya nggak seenak seperti di film pertamanya, juga pendalaman karakter baru yang cukup aja. Untungnya tema utama filmnya berhasil menyambungkan semuanya. Sinematografi yang juga sinematik serta musik garapan Hans Zimmer yang juara membuat saya kembali berkaca-kaca menonton filmnya. Cilep seperti film pertamanya. Wonder Woman 1984 saya kasih nilai B+. Oh iya, honorable mention, fan service-nya juga bisa membuat saya senyum-senyum. Oke teman-teman, itulah review seadanya untuk film Wonder Woman 1984. Bagi yang sudah menonton filmnya, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang lainnya. Nama saya Ade. Hatur nuhun.